Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita senantiasa diberi Allah kesehatan. Amin. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian berbakti kepada orang tua. Dan nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas terkait berbakti kepada orang tua. Yang pertama, nanti kita akan mempelajari apa sih pengertian berbakti kepada orang tua. Kemudian yang kedua, ciri-ciri anak berbakti kepada orang tua itu apa saja, nanti akan kita bahas di video ini. Kemudian yang ketiga, cara menumbuhkan sikap berbakti kepada orang tua itu bagaimana, nanti juga akan dibahas di video ini. Yang keempat, hikmah atau manfaat untuk seseorang berbakti kepada orang tua itu apa. Kemudian yang terakhir yaitu akibat bila seseorang tidak berbakti kepada orang tua. Nah, anak-anak, bagaimana penjelasannya? Mari sama-sama kita simak dalam video ini. Baik, anak-anak, saya akan menjelaskan materi tentang menghormati dan berbakti kepada orang tua. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Hendra. Saya dari SD Negeri Mulyadadi. Saya guru pendidikan agama Islam. Baik, kenapa kita harus mempelajari bab menghormati dan berbakti kepada orang tua? Ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita pahami, anak-anak. Yang pertama, meyakini bahwa berbakti kepada orang tua dan hormat kepada orang lain merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Menunjukkan sikap berbakti kepada orang tua, kemudian menjelaskan pengertian dan cara berbakti kepada orang tua, kemudian mengidentifikasi ciri-ciri orang yang berbakti kepada orang tua, menemukan cara berbakti kepada orang tua, kemudian apa hikmah berbakti kepada kedua orang tua. Baik, sikap berbakti kepada orang tua. Yang pertama, berbakti kepada orang tua berarti menunjukkan sikap sayang. Sekali lagi, berbakti kepada orang tua berarti menunjukkan sikap sayang. Anak-anak sayang enggak sama orang tuanya? Pasti sayang ya. Kemudian patuh dan taat kepada keduanya, yaitu ayah dan ibu. Mereka sangat berjasa dalam merawat dan membesarkan kita. Maka sudah selayaknya kita sebagai anak untuk berbakti kepada keduanya atau kepada ayah dan ibu. Karena apa? Karena berbakti kepada mereka merupakan sebuah kewajiban bagi kita. Kedua orang tua kita telah menyayangi kita dengan ikhlas. Keduanya telah memenuhi segala kebutuhan kita, mulai dari makan, minum, kemudian pakaian, tempat tinggal, dan membiayai semua kebutuhan kita termasuk kebutuhan sekolah. Maka sudah semestinya kita sebagai anak untuk wajib berbakti kepada kedua orang tua. Nah, yang kedua, ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua itu apa saja sih? Nah, ciri-cirinya apa ya kira-kira? Yang pertama atau yang A, berkata lemah lembut kepada orang tua. Anak-anak, usahakan ketika kita berbicara dengan orang tua, jangan sampai kita menggunakan nada tinggi, apalagi dengan marah-marah. Jangan sampai ya. Kita sebagai anak yang soleh dan solihah, kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Salah satunya adalah dengan cara berkata lemah lembut kepada orang tua.
tua. Jangan sampai kita ketika dinasehati menjawab dengan perkataan yang kasar, karena itu sangat melukai hati kedua orang tua kita. Yang kedua, yang B, taat kepada perintah ayah dan ibu. Anak-anak, bahwa setiap apa yang diperintahkan ayah dan ibu itu pasti mempunyai tujuan yang baik untuk anaknya. Misalnya, ayo berhenti main HP-nya, nanti belajar. Nah, ini salah satu tujuannya adalah biar anak-anaknya tidak terlalu sering kecanduan main HP dan beralih untuk belajar, agar semua tugas-tugas di sekolah tidak terbengkalai. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian yang C atau yang ketiga, selalu mendoakan. Ayo, siapa anak-anak soleh dan soleha yang setiap hari, syukur-syukur setelah sholat fardu ya, ini mendoakan kedua orang tuanya. Doanya Rabbil hamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu aku kecil. Selanjutnya, ciri-ciri berbakti kepada orang tua yang selanjutnya adalah menjaga nama baiknya. Kalau kita baik, anak-anak, di mata orang itu pasti yang dipanggil, Masya Allah, anaknya siapa kok soleh sekali, solihah sekali. Nah, ini nama orang tua. Oh, anaknya si A, anaknya si B. Seperti itu ya. Kemudian mencium tangan untuk meminta ridhonya. Nah, ketika berangkat mau berpergian kemanapun, mau berangkat ngaji, berangkat ke sekolah, usahakan mencium tangan untuk minta ridhonya. Jangan hanya mengulurkan tangan saja alias minta uang saku, tapi tidak mau mencium tangan atau salim. Seperti itu ya, usahakan. Kemudian selanjutnya menundukkan sebagian badan jika melaluinya. Nah, ini kita sebagai anak solih dan solihah, ketika kita lewat di depan orang tua kita, di depan ayah kita, di depan ibu kita, maka yang harus kita lakukan adalah menundukkan sebagian badan, membungkuk ya sambil jalan. Dengan biasanya kalau orang Jawa, nyuwun sewu, permisi, nah seperti itu, amit. Nah, usahakan kata-kata itu keluar ketika kita sedang lewat di depan orang tua. Jangan hanya ini lewat berlalu begitu saja, itu namanya tidak sopan. Yang selanjutnya, mendengarkan nasihat keduanya. Jadi setiap kali orang tua memberikan nasihat kepada kita, kepada anaknya, jangan sekali-kali kita menjawab nasihat itu, apalagi sampai berdebat dengan orang tua. Ya, meskipun kita benar, kita harus menghargai bahwa mereka adalah orang tua kita yang kita sayangi dan kita cintai. Jangan sampai kita melukai hatinya. Selalu memiliki waktu untuk membantu orang tua. Ya, anak solih dan solihah, kira-kira anak-anak sudah pernahkah membantu orang tua, membantu ibu, bagi yang perempuan di tempat makan, di tempat masak, membantu ibu belanja, bagi yang laki-laki membantu ayah untuk membersihkan rumah? Sudah pernah? Saya yakin anak-anak sudah pernah seperti itu ya. Ya, baik. Selanjutnya, bagaimana cara kita menumbuhkan sikap berbakti kepada orang tua? Sikap berbakti pada orang tua dapat ditumbuhkan dengan cara senantiasa mengingat kebaikan orang tua. Coba kita lihat ini gambarnya ya. Mulai dari ibu terutama ini, mulai dari mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, merawat. Nah, ini ada gambar menggendong. Nah, ini semuanya kita dapatkan kasih sayang itu dari orang tua, terutama ibu. Maka kita sudah semestinya selalu mengingat kebaikan-kebaikan orang tua kita yang sudah dilakukan kepada kita. Meyakini surga bagi yang berbakti kepada orang tua. Nah, ini anak, bagi mereka atau anak-anak yang soleh dan solihah yang ingin masuk surga, silakan dipraktekkan berbakti kepada orang
tua, jangan pernah melawan, jangan pernah membantah. Kemudian yang C, selalu mendahulukan perintah orang tua. Dahulukan perintah orang tua. Biasanya seperti ini, lagi asik main game nih. Hai, jam berapa ini? Ayo, waktunya belajar. Sebentar mah, tanggung, tinggal sedikit. Sebentar ya, tanggung, tinggal sedikit lagi ini. Ayo. Nah, seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Ketika kita sudah mendapat perintah dari orang tua untuk belajar, langsung berangkat. Jangan menunda, apalagi melaluinya dengan kata-kata yang kurang pantas. Saya masih bermain mah, saya masih bermain HP ini lagi seru-serunya, dan seperti itu. Kemudian bersyukur atas karunia berupa orang tua yang hebat. Alhamdulillah yang hari ini masih ditemani ayah dan bundanya, yang masih utuh ayah ibunya. Alhamdulillah. Karena banyak di daerah sana, banyak di luar sana anak yang tidak punya orang tua atau kehilangan salah satu dari orang tua mereka, tidak punya ayah atau tidak punya ibu atau tidak punya ayah dan ibu atau yatim piatu. Maka kita sebagai anak solih dan solihah wajib hukumnya untuk berbakti, menyayangi dan mengasihi kedua orang tua kita. Nah, kemudian selanjutnya hikmah berbakti kepada orang tua. Yang pertama, apa hikmah itu? Hikmah itu adalah manfaat apa yang kita dapatkan saat kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang A, bertambah kebaikan dan keberkahan. Amin Allahumma amin. Pasti ya, anak yang berbakti kepada orang tua itu pasti akan bertambah kebaikannya, bertambah pahalanya. Ini kalau kita lihat gambarnya, mau berangkat sekolah jangan lupa cium tangan, berpamitan, minta doa supaya diberi ilmu yang bermanfaat. B, memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. C, mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan nikmat surga, bahagia karena mampu menenteramkan hati orang tua. Yang selanjutnya, apa akibat bagi mereka yang tidak berbakti kepada orang tua? Apa saja akibatnya? Nah, yang pertama, mendapat dosa besar, itu pasti karena kita termasuk orang yang durhaka kalau kita tidak mau berbakti kepada kedua orang tua. Membatalkan amal baik. Nah, amal baiknya sia-sia kalau kita tidak berbakti kepada orang tua. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan murka Allah. Dan itu jangan lupa juga anak-anak mendoakan orang tua, baik ketika orang tua itu masih hidup maupun sudah meninggal. Kalau orang tuanya masih hidup, ya kita doakan Bismillahirrahmanirrahim wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah sholat seperti itu ya. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi kepada aku. Pak, kalau misalkan orang tua saya sudah meninggal, bagaimana cara saya berbakti? Kirim doa, dibantu dengan doa. Doakan almarhumah ayah atau ibu kita, semoga mendapatkan kenikmatan di alam barzah sana. Ya. Selanjutnya, ini ada sebuah kisah teladan anak-anak yang perlu kalian simak. Di masa Rasulullah SAW ada seorang laki-laki bernama Alqamah. Kita pernah mendengar Alqamah. Dia rajin beribadah dan bersedekah, namun menjelang ajalnya lidahnya sulit untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dan berita ini sampai kepada Rasulullah SAW dan meminta Bilal, sahabat Rasul, untuk menemui ibunya. Ketika ibunya datang, Rasulullah meminta penjelasan dari ibu Alqamah perihal kenapa anaknya kok susah mengucapkan kalimat tahlil atau la ilaha illallah ketika akan meninggal. Ketika ibunya datang, Rasulullah meminta penjelasan dari ibu perihal anaknya itu. Ia pun menceritakan bahwa Alqamah adalah anak yang taat beribadah dan bersedekah. Namun ia pernah marah pada Alqamah. Ibunya pernah marah sama Alqamah.
karena lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya. Jadi nanti kalau kita sudah berumah tangga, utamakan dulu ibu ya, untuk yang laki-laki. Kalau yang perempuan utamakan suami. Oh, lanjut. Lalu Rasulullah berkata, murka ibunya yang telah membuat Alqamah sulit mengucap la ilaha illallah. Lalu Rasulullah SAW meminta Bilal untuk mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Alqamah. Mengetahui hal itu, ibunya serta-merta memaafkan dan meridhoinya. Jangan Nabi, jangan ya Rasul, jangan dibakar anakku, kasihan. Sampai akhirnya ibu Alqamah bersedia memaafkan Alqamah. Kemudian Rasulullah meminta Bilal kembali ke rumah Alqamah, dan sesampai di depan pintu, Bilal mendengar Alqamah mengucapkan la ilaha illallah, lalu meninggal. Sekarang yuk kita nyanyi bersama-sama ini. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan terutama ibu dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Ya baik, ya anak-anak, kesimpulannya dari materi kita hari ini, ya kewajiban kita sebagai anak terhadap orang tuanya adalah menunjukkan sikap bakti, taat, terutama kepada ibu. Karena ibu yang telah mengandung dan merawat, ayah yang telah berjuang untuk menafkahi. Itu satu di antaranya banyak alasan mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Membuatnya tersenyum bahagia merupakan tanda bakti menghormati keluarga, dan sahabatnya juga merupakan bakti. Ketahuilah, apa yang orang tua kita berikan tidak akan mampu kita membalasnya. Hanya kita harus terus berusaha untuk tentramkan hatinya, jaga nama baiknya, muliakan dan hormati keputusannya. Semoga anak-anak menjadi anak yang berbakti dan sayang pada orang tua dan berakhlak mulia. Nah, itulah tadi video penjelasan tentang materi berbakti kepada orang tua untuk kelas 3 semester 1. Mudah-mudahan video yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi video penjelasan tentang materi berbakti kepada orang tua untuk kelas 3 semester 1. Mudah-mudahan video yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi video penjelasan tentang materi berbakti kepada orang tua untuk kelas 3 semester 1. Mudah-mudahan video yang saya sampaikan tadi